Hai teman-teman, jumpa lagi di channel RR19 ya. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan untuk urusan-urusannya ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan praktek langsung bagaimana cara untuk membuat pin ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya di video sebelumnya itu kami pernah share mengenai step by step cara pembuatan pin. Nah, tapi banyak yang DM ke saya nih, katanya tidak ada narasinya. Jadi perlu dibuat lebih lengkap dan lebih detail bagaimana langkah-langkah untuk membuat pin. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung simak videonya. Jangan lupa ditonton sampai selesai teman-teman ya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan tampilkan di video sebelumnya mengenai tahap-tahapan pembuatan pin. Secara singkat ya teman-teman ya, mungkin bisa ditonton terlebih dahulu supaya selanjutnya kita bisa menjelaskan dan teman-teman paham bagaimana proses pembuatannya. Seperti itu. Terima kasih.
Nah, itu ya teman-teman ya, mengenai video yang sebelumnya pernah saya share seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak pinnya ya teman-teman ya. Seperti ini alatnya. Yang tadi di video juga ada, ini alat untuk mencetak pin pada akhir video. Jadi setelah melalui berbagai macam proses, alat inilah yang terakhir digunakan dalam proses pembuatan pin teman-teman. Nah, kemudian ini adalah bentuk desain yang diinginkan oleh customer teman-teman. Ini desainnya di mana ukuran dari diameternya juga sudah disesuaikan dengan permintaan customer ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dicetak bentuknya seperti ini teman-teman. Untuk kemudian diproses untuk tahap selanjutnya teman-teman ya. Nah, kemudian mulai dibuat plastiknya, mulai diukur ya teman-teman ya. Mulai diukur sesuai dengan ukuran dari desainnya, dari kertas yang sudah diberisikan desain yang kemudian akan dicetak menjadi pin ya teman-teman ya. Nah, untuk laminasinya kita menggunakan laminator tipe 330 ya teman-teman ya. Kita menggunakan ini sebagai alat untuk melaminasi supaya lebih kuat teman-teman, lebih menempel kertasnya ya dengan plastik. Tadi kan kertasnya dilapisi plastik, nah harus dilaminasi supaya lebih menempel. Nah, bentuk alatnya seperti ini teman-teman. Nah, bentuk alatnya seperti ini ya. Jadi nanti kertas dan yang sudah dilapisi plastik tadi kemudian dilaminasi menggunakan mesin ini. Nah, ini tahap pengaturan suhunya teman-teman. Suhunya diatur dulu, disesuaikan dengan suhu yang baik untuk melakukan laminasi teman-teman. Perlu diatur suhunya, karena kalau suhunya tidak diatur, jika terlalu panas suhunya, maka plastiknya akan meleot. Tapi jika suhunya terlalu dingin atau tidak sesuai, maka plastiknya tidak akan menempel atau lepas-lepas seperti itu teman-teman. Jadi perlu diatur terlebih dahulu suhunya sebelum melakukan proses laminasi. Nah, untuk tahap selanjutnya mulailah dilakukan proses laminasinya teman-teman. Ini jika sudah sampai di ujung itu seperti agak ditarik ya teman-teman ya, supaya bagus hasilnya. Nah, prosesnya seperti ini teman-teman ya. Sebetulnya video ini dibuat malam ya teman-teman ya, tapi karena memang kondisi jalanan ramai, makanya tetap terdengar berisik seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi lebih kuat teman-teman kalau sudah dilaminasi. Nah, jadi tidak perlu dipegang dari awal proses masukin kertasnya ya teman-teman ya. Proses memasukkan kertasnya tidak perlu dipegang, tapi ketika sudah sampai di akhir dilakukan sedikit gerakan penarikan teman-teman. Sedikit ditarik, tidak perlu terlalu kencang gitu, hanya sedikit ditarik, sedikit diberikan penekanan seperti itu teman-teman. Nah, sambil dilakukan proses laminasi ini, teman-teman juga perlu cek seperti itu teman-teman, apakah di kertasnya ini ada gelembung udara atau tidak. Karena jangan sampai ada gelembung udara yang ada di dalam plastiknya teman-teman. Jadi membuat bahan yang akan menjadi cikal bakal dari pembentukan pin itu menjadi kurang sempurna teman-teman. Nah, setelah tahap proses laminasi, jika kertas sudah
dingin ya teman-teman ya. Selanjutnya dibuat seperti ini teman-teman. Jadi mulai dibuat pola sesuai dengan bentuk pin ya teman-teman ya. Bentuk pin yang akan dibuat seperti itu. Ini proses pengerjaannya masih manual ya teman-teman ya. Dan pastikan betul alat yang digunakan untuk mencetaknya dicek seperti ini. Nah, dicek seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang seharusnya menjadi cikal bakal bentuk pin itu menjadi terpotong atau ada kelebihan kertas yang terlalu berlebihan teman-teman. Nah, lagi-lagi diperlukan tingkat ketelitian tingkat tinggi ya teman-teman ya. Dan keakurasian tingkat tinggi seperti itu. Nah, ini masih manual, diketok-ketok, kemudian akan berbentuk seperti ini. Pengerjaannya masih satu persatu ya teman-teman ya, jadi harus sabar betul ya. Sebetulnya jika sudah paham alurnya, prosesnya tidak sulit ya teman-teman ya. Hanya memang dalam pengerjaannya memang butuh ketelitian tingkat tinggi seperti itu. Dan kesabaran ya teman-teman ya. Nah, ini masnya lagi ngukur nih teman-teman, diukur. Ya, diukur satu-satu. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Tuh, lihat hasilnya. Rapi ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kemudian bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan sebagai bentuk pin untuk proses selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini proses pengerjaan terakhir teman-teman. Proses pengerjaan terakhir. Nah, ini diletakkan bagian belakang dari pinnya. Kemudian diletakkan, kertasnya tadi diletakkan, kemudian bagian penitinya, perekat penitinya teman-teman yang biasanya ditempelkan ke baju atau kantong mungkin. Nah, baru ditekan, kemudian ditekan seperti itu teman-teman. Nah, ini hasilnya sempurna ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pastikan perhatikan betul. Nah, pemasangan bagian belakangnya teman-teman ya, dan peletakan kertas pinnya. Jangan sampai terlalu nekuk teman-teman, jangan sampai terlalu menekuk atau jangan sampai juga terlalu datar karena nanti tidak akan membentuk teman-teman. Nah, posisi angka 50-nya agak miring ya teman-teman ya, baru ditekan seperti itu. Nah, dalam proses penekanannya pun juga jangan terlalu kencang teman-teman. Karena kalau terlalu kencang maka hasilnya bukan menekuk melainkan malah membuka teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah coba sendiri teman-teman. Jika menekannya terlalu kencang, maka hasilnya akan kurang sempurna seperti itu. Jadi memang butuh teknik sendiri dalam menekan seperti itu. Nah, peletakannya juga agak miring, kemudian cukup ditekan sekali teman-teman, cetek, nah sekali. Nah, setelah ditekan pun sebetulnya perlu dicek ulang teman-teman, perlu dicek supaya jika memang ada kesalahan sedikit atau insiden kecil itu masih bisa dibetulkan seperti itu. Nah, ini masih teliti banget ya teman-teman ya, dicekin satu-satu. Nah, ini untuk peletakan penitinya teman-teman. Nah, jadi semuanya diletakkan dulu di tempat penekanan, baru setelah itu dilakukan penekanan ya teman-teman ya. Tidak satu-satu ya. Nah, itu agak ditekuk sedikit, agak ditekuk supaya agak melengkung sedikit gitu. Hanya sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Nanti terlalu berlebihan malah hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, dicek lagi apakah sudah erat, apakah ada bagian yang kurang tepat, seperti itu. Ataukah ada sedikit sisa kertas atau bagaimana gitu, itu perlu dicek-cek lagi.
Nah, itu sebagai alat untuk wadah pinnya teman-teman, wadah kertas tadi ya teman-teman ya, yang menjadi cikal bakal pembentukan pin. Nah, simple banget kan teman-teman. Ini bisa dilakukan di rumah, hanya di rumah saja. Ini bisa juga melakukan ini. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, bentuk pin-pinnya ya. Ini sudah jadi semua nih. Nah, rapi ya teman-teman ya, perfect ya. Jadi, bisnis pembuatan pin ini atau bisnis cetak pin ini juga bisa dilakukan di rumah aja teman-teman. Begitu. Jadi, walaupun di rumah tetap bisa kreatif. Dan tentu hasilnya juga perfect seperti itu. Dan jangan lupa tetap memelihara kualitas teman-teman supaya customer juga pada akhirnya tidak kecewa ketika melakukan pemesanan ke kami seperti itu. Nah, ini boleh dicontoh nih teman-teman. Modalnya tidak besar. Kapan-kapan kita bedah dan review ya, berapa modal yang digunakan untuk membuat pin teman-teman atau membuka usaha pin. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai selesai ya. Semoga videonya bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam proses pembuatan video ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih.